Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, segenap Dewan Juri dan segenap Panitia PAB UKMP UNES 2021. Pertama-tama, puji syukur kami ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul di ruang virtual Zoom meeting ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai essay yang berjudul Excellence atau Advanced Learning System, yaitu inovasi media pembelajaran berbasis proyektor dalam pengaplikasian teknologi 4.0 di jenjang sekolah dasar. Baik, sebelum itu perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu anggota 2 PAB UKMP UNES 2021. Yang pertama ada Anissa Damayanti dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 23034210005. Yang kedua ada Ivan Maulana dari Prodi Teknik Kimia dengan NIM 52134211027. Dan yang ketiga ada Maulidia Farafi Adilah dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 4301421001. Selanjutnya, memasuki pemaparan materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baik, mengenai inovasi Athlons. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa inovasi Athlons itu sendiri? Jadi, Athlons atau Advanced Learning System itu adalah sebuah inovasi di era pendidikan saat ini di masa 4.0, di mana kita menjadikan media digital sebagai acuan utama dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, fokus sasaran kita untuk aplikasi Athlons ini, inovasi Athlons ini adalah jenjang sekolah dasar. Nah, kemudian tujuan dari Athlons ini itu sendiri, inovasi yang ditujukan untuk Athlons atau tujuan dari Athlons itu sendiri, yang pertama yaitu membuat suasana belajar yang lebih interaktif dan penuh warna yang dapat meningkatkan antusias murid dalam menerima materi pembelajaran. Kemudian tujuan yang kedua yaitu membuat murid semakin aktif dalam mengeksplor materi pelajaran melalui berbagai jenis bentuk media seperti video, animasi, gambar, suara, ataupun gamifikasi sehingga murid lebih mudah memahami pembelajaran. Dan kemudian tujuan diinovasikannya Athlons yang ketiga adalah mengenalkan teknologi-teknologi baru kepada murid dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari di dalam era 4.0. Nah, baik, itu adalah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Untuk pemaparan materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Ivan Maulana. Kepada Ivan Maulana, saya persilahkan. Baik, terima kasih Maulidia. Selanjutnya akan saya paparkan tentang materi yaitu latar belakang dari dibuatnya media pembelajaran Athlons. Pembuatan Athlons sendiri dilatar belakangi oleh hambatan besar dalam proses pelaksanaan pendidikan di masa COVID-19 seperti perasaan jenuh, bosan, dan gelisah yang pasti dirasakan oleh semua siswa, termasuk siswa sekolah dasar. Hal ini dikhawatirkan dengan situasi yang dirasakan anak tersebut semakin lama akan semakin terbawa suasana ketika suatu saat pembelajaran luring atau tatap muka dilaksanakan. Dengan situasi seperti ini, maka diciptakanlah Athlons atau Advanced Learning System, yaitu inovasi media pembelajaran berbasis proyektor dalam pengaplikasian teknologi PowerPoint di jenjang sekolah dasar. Inovasi pembelajaran ini menggunakan media proyektor yang diperuntukkan bagi guru-guru sekolah dasar ketika melaksanakan pembelajaran luring atau tatap muka pasca pembelajaran daring. Melalui inovasi ini diharapkan siswa sekolah dasar bisa mendapatkan kembali semangat dalam belajar dan tidak merasa jenuh akibat dari pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Next. Selanjutnya adalah tentang konsep media pembelajaran Athlons. Untuk konsep dari Athlons sendiri, kita menggunakan proyektor LCD sebagai media utama pembelajarannya. Proyektor LCD ini merupakan jenis proyektor yang lebih modern dan merupakan teknologi yang dikembangkan dari jenis sebelumnya dengan fungsi sama, yaitu
Overhead Projector atau OHP. Karena pada OHP datanya masih berupa tulisan pada kertas bening. Fungsi proyektor yaitu untuk menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan datar seperti infocus atau dinding. Nantinya, proyektor LCD ini akan saling berkaitan dengan media presentasi yaitu PowerPoint yang fungsinya juga sama-sama meningkatkan minat belajar para siswa. Media presentasi atau PowerPoint nantinya akan didesain dengan diberikan animasi-animasi yang membuat para siswa sekolah dasar lebih fokus dan tidak mudah mengantuk saat kegiatan belajar mengajar. Selain itu, diberikan juga fitur learning video yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi apa yang sedang dipelajari yang tentunya nanti akan dipandu oleh guru selaku pembimbing mereka di sekolah. Next. Selanjutnya adalah efektivitas media pembelajaran ADLANS. Adanya ADLANS atau Advanced Learning System dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas akan terasa menarik dan tidak lagi monoton. Setelah mengalami berbagai tekanan pasca pembelajaran di masa COVID-19, siswa sekolah dasar diharapkan bisa mendapatkan kembali semangat belajar mereka ketika pembelajaran luring atau tatap muka dilaksanakan. Penggunaan media proyektor ini juga dapat merangsang motivasi siswa karena materi yang ditampilkan berupa audio visual di mana peserta didik yang memiliki gaya belajar visual dan audio sama-sama mudah memahami. Sehingga dapat dipastikan penerapan inovasi ADLANS atau Advanced Learning System akan sangat mempengaruhi proses belajar siswa sekolah dasar dan memberikan pengalaman baru dalam kegiatan belajarnya. Peran guru di sini sangat penting dalam membuat dan mendesain media dengan variasi yang lebih menarik karena didukung dengan teknologi. Mungkin itu paparan materi dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya yaitu Anissa Damayanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Ivan. Selanjutnya saya akan memaparkan strategi pembelajaran menggunakan ADLANS atau Advanced Learning System untuk siswa sekolah dasar. Yang pertama, ada prinsip perhatian dan motivasi, yaitu peserta didik menaruh perhatian terhadap media pembelajaran ADLANS karena memiliki keterkaitan dan manfaat dengan materi pembelajaran mereka, yang nantinya akan memunculkan motivasi dalam diri mereka untuk mempelajarinya lebih dalam lagi. Yang kedua, ada prinsip pengulangan. Prinsip pengulangan ini, pembelajaran menggunakan ADLANS ini dilakukan secara berulang kali, agar anak nantinya jadi cepat terbiasa dengan media pembelajaran ini. Yang ketiga ada prinsip keterlibatan langsung atau pengalaman, yakni peserta didik dan pengajar perlu terlibat secara langsung dalam pengaplikasian media pembelajaran ADLANS. Yang keempat ada prinsip keaktifan, yakni anak-anak sekolah dasar diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran menggunakan ADLANS ini. Yang kelima ada prinsip individual, yakni dalam pengajaran, pengajar penting memperhatikan perbedaan individual anak. Salah satunya bisa dilihat dari bagaimana anak menerima pelajaran seperti anak dengan tipe auditif, tipe visual, dan tipe motorik. Next. Baik, media ADLANS ini memiliki kekuatan di antaranya sangat efisien dalam penggunaannya karena membantu para murid agar tidak perlu membawa banyak buku yang berat ke sekolah. Kelebihan lainnya yaitu menghemat tempat karena buku yang dibawa jumlahnya sedikit. Ada kelebihan, pastinya ada kekurangan. Kekurangan dari ADLANS sendiri yaitu dalam penggunaannya belum bisa mandiri dan harus menggunakan pengantara laptop dan gadget sebagai media yang mendukungnya. Dan sebenarnya program ini membuat siswa menjadi malas membaca buku. Kemudian ada peluang dari media ADLANS ini,
Media Adlance secara tidak langsung dapat membuat siswa mempelajari teknologi melalui PowerPoint dan proyektor. Begitu pula guru. Kemudian dapat menarik minat belajar para murid melalui PowerPoint kreatif yang dibuat. Ancaman dari Adlance mungkin ada beberapa ya. Yang pertama ada buku fisik akan semakin kehilangan fungsi utamanya karena siswa menjadi malas membaca buku fisik karena ada PowerPoint yang dianggap lebih praktis dan lebih instan. Yang kedua ada file PowerPoint harus disimpan dan dicadangkan dengan baik karena mudah hilang. Rencana implementasi inovasi Adlance di seluruh sekolah dasar di Indonesia. Tahun 2021 bulan November sampai Desember ini merupakan tahap percobaan pendahuluan, yaitu kami melakukan uji coba terhadap desain media pembelajaran Adlance yang akan digunakan oleh anak-anak sekolah dasar. Tahun 2022 bulan Januari, yaitu tahap pengajuan. Kami mengajukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan media pembelajaran dengan konsep Adlance dan melakukan persiapan. Tahun 2022 bulan Maret sampai bulan April, tahap pembangunan, yaitu kami melakukan uji coba pembelajaran menggunakan media pembelajaran Adlance atau Advanced Learning System pada sekolah-sekolah yang akan dijadikan uji coba, serta melakukan monitoring dan evaluasi. Tahun 2022 bulan Juli, yaitu tahap pelaksanaan. Kami melakukan keputusan dan implementasi secara luas ke semua sekolah dasar di seluruh Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian dan pemaparan materi dari teman-teman semua. Saya akan menyimpulkan hasil paparan dari kelompok kami. Jadi, Adlance atau Advanced Learning System itu merupakan inovasi media pembelajaran, yaitu di mana sebuah inovasi di era pendidikan 4.0, di mana kita menggunakan proyektor LCD sebagai media utama pembelajarannya. Nantinya, proyektor LCD ini akan saling berkaitan dengan media presentasi yaitu PowerPoint yang fungsinya juga sama-sama meningkatkan minat belajar para siswa. Dengan adanya pengembangan media pembelajaran seperti Adlance diharapkan menjadi salah satu solusi yang dapat meningkatkan semangat belajar para siswa. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada perkataan yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.